Salam jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar cryptocurrency. Saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto. Sahabat Sabriber, tahukah Anda di minggu ini situasi sangat memanas sejak kehadiran S Network telah menabuh genderang peperangan dalam media sosial. Seperti Anda ketahui bahwa moderator S Network sangat aktif di dalam media sosial menjawab satu persatu pertanyaan dari para pionir. Ini berbanding sebaliknya dari B Network. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya sebuah strategi dari S Network untuk menumpang dari para pionir B Network yang sudah mendapatkan komunitas sangat besar dari 45 juta. Dengan kehadiran S Network perlu melakukan strategi untuk menyerang B Network. Oke, kita lihat dalam tweetan yang terbaru ini. Dimulai dari sini, dari tanggal kemarin ya, tanggal 16 Juli ketika adanya live dari S Network. Di sini ada simpatisan B Network menyerang di tweetan S Network. Nah, yang mengatakan begini, seperti terlihat, siapa orang ini yang sedang membaca naskah? Anda tidak melihat. Nicholas Kokaris sedang membaca. Nah, di sini dijawab oleh S Network langsung, Anda juga tidak melihat Nicholas merilis apapun, pergi ke troli tempat lain. Nah, ini mulai saatnya memanas dan saling menyerang di sini ya, teman-teman. Nah, ini kutipan panjang jawaban dari S Network. Oke, kita baca, kita terjemahkan ya. Jika mengetahui lebih baik daripada melepaskan, maka Anda memilih sisi yang salah. Apa yang ditawarkan aplikasi kami dan ekonomi di baliknya jauh lebih unggul daripada yang dilakukan Nicholas dalam 4 tahun. Nah, ini pernyataan sangat memanas, mungkin memicu para pionir moderator dari B Network perlu turun gunung. Jika Nicholas memilih fitur slashing, kalian tidak akan berada dalam situasi ini. Menunggu mainnet, apa yang kalian tidak mengerti dan apa yang Nicholas takut untuk berbagi dengan komunitas P adalah bahwa banyak orang menambang P di masa-masa awal dan mereka berhenti setelah beberapa saat dan sekarang mereka kembali ke akun mereka, mencoba melakukan KYC dan membuang koin. Dengan S kami mencapai separuh pertama dalam 7 hari, sementara P butuh 1 tahun untuk mencapai sekarang. Pikirkan berapa banyak koin yang mereka beredar untuk pengguna awal itu. Dan Anda bertanya-tanya mengapa mereka tidak ingin melakukan KYC untuk semua. Berdasarkan pengguna saat ini kami akan mencapai separuh lagi. Jumat depan, hal penting lainnya untuk disebutkan adalah bahwa pengguna harus tetap aktif selama periode 15 penuh. Jika tidak, mereka akan lebih sering melakukan slashing dan kehilangan koin mereka. Dengan bergabung dengan S, Anda yakin bahwa saat kami beralih ke mainnet, hanya pengguna paling aktif dan manusia salju yang tepat yang akan bergabung menuju sukses. Ini baru permulaan. Lebih banyak hal akan diumumkan dan banyak hal lain yang dirilis di fase 1 ini. Sementara kami bersiap untuk mainnet. Sekarang Anda tertawa dan troll, nanti Anda akan bergabung. Nah, ini sindiran bahwa untuk moderator dan tim B Network yang selama ini membisu, mendiam diri, tidak pernah aktif dalam media sosial, menjawab ataupun berbagi dalam media sosial pada para pionir penambangnya. Ini disindir oleh S Network yang dia melakukan sosialisasi secara struktur dari bawah. Nah, dan di sini dijawab oleh rekan dari P Network. Saya pikir masalah utama Nicholas adalah P menjadi jauh lebih populer daripada yang mereka perkirakan. Dan sekarang mereka memiliki jutaan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Saya akan terkesan jika Anda mendapatkan 47 juta pengguna dan tidak menemukan diri Anda berada di kapal yang sama. Nah, langsung ada jawaban dari S ini. Akun S resmi ya ini ya, bukan abal-abal ini resmi yang menjawab ini. Dari sudut pandang kami, dari 47 juta pengguna terdaftar tersebut, kemungkinan besar mereka memiliki kurang dari 30 M
pengguna aktif dan nyata, dan sisanya adalah akun palsu atau lama tidak aktif yang memiliki porsi fee yang sangat besar. Pada akhirnya tidak penting jika kita mencapai 47M atau 200M, yang penting adalah ketika kita merilis mainnet, koin S akan memiliki beberapa kasus pengguna atau utilitas dan tidak hanya berdasarkan sebuah kata-kata. Nah, itulah saling menyambut, saling menyerang di sini. Ini ada komentar dari lain. Jika ada 3 juta perintis aktif, kami sudah berada di jaringan terbuka karena kami telah menyelesaikan 5,6 juta KYC dan 13 juta KYC dilakukan, dan 3 juta perintis sudah memiliki KYC dan menyelesaikan migrasi. Saya tidak tahu apa yang Anda dapatkan karena menyerang proyek lain. Nah, ini dijawab yang terakhir kali oleh S ya. Ini apa nanti katanya? Kami hanya mengatakan apa yang kami yakini sebagai kebenaran berdasarkan pengalaman masa lalu kami dengan KYC. Anda perlu memahami bahwa B mengandalkan orang untuk memverifikasi orang lain. Dari pengalaman kami selama bertahun-tahun bekerja dengan KYC, itu adalah pendekatan yang buruk karena siapapun dapat menggunakan IT palsu. Ya. Karena tidak ada yang memeriksa ulang database pemerintah jika datanya cocok dan benar. Kami menganggap serius banyak akun dan tidak mengizinkan lebih dari 1 perangkat per orang, dan hanya pengguna nyata yang dapat melewati KYC tanpa pengecualian. Tolong jangan salah paham, kami di sini bukan untuk menilai proyek lain, tetapi pada saat yang sama kami di sini untuk transparan, berbagi pengetahuan kami dengan komunitas. Jika terkadang berbagi kebenaran terlihat seolah-olah kami menyerang proyek lain, maka kami maaf jika Anda berpikir ini. Nah, inilah sangat memanas, dan juga apa yang terjadi dengan memanasnya situasi saat ini menimbulkan sebuah keuntungan bagi kita juga ya. Hadirnya S untuk menyerang, ataupun dia hanya strategi entahlah apa, mungkin dia bisa melecut atau istilahnya menyentil moderator dan tim P atau tim City agar turun gunung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang selama ini beku bisu ya, tidak pernah menjawab apapun. Dia juga men-tweet dan menampilkan program-program yang berulang-ulang. Nah, contohnya dalam penyelesaian migrasi saja ya, migrasi ini sebuah kenyataan. Memang menurut kami sebenarnya tidak ada masalah jika lama, akan tetapi harusnya dibarengi dengan sosialisasi. Jadi ketika ada pioner bertanya, mereka menjawab dalam tweetan Twitter ataupun media sosial lainnya. Seperti punya saya ini ya, untuk mengalami proses dari KYC melewati 6, 7, 8 ini saja kita harus menunggu. Untuk melewati ke tahap 6 menunggu berminggu-minggu. Migrasi untuk melewati nomor 7 menunggu berbulan-bulan untuk verifikasi. Sesudah itu tinggal nomor 8, ini sudah 3 bulan, hampir 3 bulan lebih belum juga migrasi. Nah, ketika kita men-tweet, ketika kita bertanya melalui Twitter atau apa, tidak ada jawaban yang pasti, dan untuk tim moderator pun tidak ada yang menjawab. Pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya saya sering bertanya soal seperti itu di komunitas chat, akhirnya kena banned gara-gara hanya sering bertanya mengenai perkembangan migrasi itu bagaimana untuk kelanjutannya. Saya contohkan di sini, saya masuk ya di chat. Di sini saya kena banned gara-gara sering bertanya mengenai proses KYC itu transparannya bagaimana sih. Nah, pada akhirnya juga tidak ada jawaban yang pasti, dan akhirnya saya kena banned global, teman-teman. Ya, hanya soal bertanya tentang KYC. Seandainya ada jawaban dari para moderator atau kayaknya sudah dibuka ini ya. Baru dibuka ini. Terima kasih. Kalau begitu, kalau sudah dibuka kemarin waktu saya membuat video di saat yang lalu masih di banned, ini ternyata sudah dibuka. Semoga ini bertanda baik, migrasi saya akan diproses, dan dengan adanya perselisihan dengan S Network akan menjadi pelecut sebagai pelecut untuk para pioner. Tetap semangat untuk menjaga kestabilitasan keimanan P Network, dan moderator pun dan tim City untuk turun gunung memberikan sosialisasi pada teman-teman. Oke,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.